Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Nur Hidayah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik, kita akan membahas tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Simak videonya ya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah seseorang yang mempergunakan tugas dan kewenangannya yang diarahkan kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu, apa saja sih fungsi kepemimpinan itu? Fungsi kepemimpinan yang pertama, fungsi instruktif. Kemudian yang kedua, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Lalu, gaya-gaya kepemimpinan itu ada apa aja? Gaya-gaya kepemimpinan yang pertama, otoriter, yang kedua, laissez-faire, kemudian yang ketiga, demokratis. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh, sedangkan para bawahan hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Kemudian, gaya laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mengambil keputusan sendiri, sedangkan pemimpin hanya berfungsi sebagai penasihat. Kemudian yang terakhir, gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah yang berupaya memanfaatkan setiap anggota untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. Tipe-tipe pemimpin. Ini adalah pekerja. Dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang boleh dan benar-benar mendorong. Dia mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaannya dan dengan demikian sangat membantu organisasi. Ini adalah pekerja yang sangat efektif. Dia memiliki kemauan besar untuk bekerja, belajar, dan meningkatkan kemampuan. Dengan bimbingan dan pelatihan yang benar, ia akan menjadi performer di masa depan. Di sini kita melihat pekerja yang kurang efektif. Dia agak bersedia membantu, namun kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan untuk hasil keseluruhan. Orang ini adalah potensi sumber masalah atau PTS. Dia naik dan turun dan bergantian antara membantu dan menghancurkan. Pengaruhnya membuat pekerjaan lebih keras dan kurang dapat diprediksi bagi orang lain. Ini adalah pribadi supresif atau SP. Dia secara aktif berusaha untuk menghancurkan operasi, tetapi sering mencoba untuk menyembunyikan perbuatannya dengan menggunakan kebaikan sosial atau topeng sosial. SP, terutama jika tidak terdeteksi, merupakan ancaman yang sangat berbahaya untuk organisasi. Pelajari secara tepat membedakan antara orang yang produktif dan destruktif untuk membantu tim Anda mendapatkan lebih aman, stabil, dan produktif. Setelah kita menonton video, selanjutnya saya akan membahas terkait tentang bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik, yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri. Memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Jadi,
sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Artinya, kita harus bisa mengatur emosi, waktu, perilaku, keputusan kita sendiri. Karena pemimpin adalah contoh. Kalau kita sering malas, emosi tidak stabil, atau tidak bisa mengatur waktu, bagaimana kita akan menjadi teladan bagi orang lain? Bayangkan, ada seorang pemimpin yang menyuruh anggotanya datang tepat waktu saat rapat, namun pemimpinnya sendiri terlambat. Itu bukan pemimpin, itu hanya sebagai perintah yang tidak akan menjadi teladan. Kemudian langkah selanjutnya yang dapat kita ambil ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, yang pertama yaitu bangun lebih pagi, mulai dengan rencana. Kemudian yang kedua, latih disiplin waktu. Misalnya, mengatur jadwal sehari-hari, mengatur waktu untuk bisa dibagi antara bermain, beribadah, dan belajar. Kemudian yang kedua yaitu, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan sebelum bicara. Banyak orang berpikir bahwa pemimpin adalah orang yang banyak bicara, padahal pemimpin yang baik justru banyak mendengar. Karena dari mendengar, kita akan tahu yang tim butuhkan itu apa, kemudian apa yang menjadi masalah, bagaimana solusi terbaik yang harus kita tentukan, yang harus kita temukan, seperti itu. Kita ambil contoh seperti seorang pemimpin organisasi mahasiswa. Dia bisa menyempatkan waktu untuk mendengar aspirasi dari anggotanya satu persatu. Walaupun sibuk, dia bisa meluangkan waktu untuk paham kondisi timnya. Hasilnya, anggota merasa dihargai dan termotivasi. Maka langkah yang bisa kita ambil untuk menjadi seseorang yang bisa mendengarkan anggota, yang pertama, saat ada orang yang berbicara, maka tatap mata mereka dan jangan pernah menyela. Kemudian yang kedua, ulangi dengan kalimat dan bahasa kita sendiri agar mereka tahu dan kita pun menjadi paham. Kemudian tanggapi dengan empati, bukan langsung menghakimi. Karena mendengar adalah bentuk penghormatan tertinggi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu bangun kepercayaan lewat konsistensi. Kepercayaan bukan dibentuk dalam sehari. Ia dibangun dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Contohnya, seperti seorang yang selalu hadir tepat waktu dan tidak pernah mengingkari janji. Nah, pada hal ini, timnya sangat menghormatinya karena dia bisa diandalkan. Jadi langkah yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, jangan pernah membuat janji ketika kita tidak pernah bisa menepati janji tersebut. Kemudian yang kedua, jangan bersikap berbeda saat di depan dan di belakang orang lain. Kemudian yang ketiga, membangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan. Kemudian yang keempat yaitu punya empati. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memahami perasaan, kebutuhan. Jadi empati itu bukan soal kelembutan yang membuat pemimpin lemah. Justru pemimpin yang empati lebih dihormati karena dia benar-benar peduli kepada anggotanya. Karena tim itu bukan robot. Mereka punya masalah, punya perasaan. Pemimpin yang hanya menuntut tanpa peduli, maka pemimpin tersebut akan ditinggalkan. Kemudian cara yang dapat kita lakukan agar menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, belajar menepati janji. Kemudian yang kedua, belajar menempatkan diri di posisi orang lain. Kemudian, jangan terburu-buru menghakimi atau menyalahkan. Lalu tanyakan, ketika saya di posisi kamu, maka apa yang kamu butuhkan? Empati bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang membuat kepemimpinan terasa manusiawi. Kemudian yang kelima yaitu berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Pemimpin bukan hanya penonton, dia adalah seseorang yang berani mengambil keputusan dan siap menanggung resikonya. Karena dalam sebuah tim, ada kalanya di saat-saat sulit di mana seseorang harus berdiri di depan dan mengatakan kita akan ke arah ini. Contohnya seperti seorang pemimpin komunitas.
ia memutuskan untuk membatalkan sebuah acara besar karena cuaca buruk. Demi keselamatan semua anggotanya, walaupun banyak yang kecewa, banyak yang tidak merasa, oh, keputusan ini seharusnya tidak diambil, tapi keputusan itu justru menyelamatkan banyak orang. Dalam hal ini, langkah yang bisa kita ambil yang pertama yaitu belajar membuat keputusan berdasarkan nilai, bukan berdasarkan emosi. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa takut salah. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, jika saya salah, maka saya akan memperbaiki. Karena pemimpin bukan yang selalu benar, tapi yang berani bertanggung jawab saat salah. Kemudian yang keenam yaitu menjadi teladan dalam sikap dan tindakan. Orang mungkin mendengarkan kata-kata kita, tapi mereka lebih percaya pada tindakan kita. Karena nilai-nilai pemimpin harus terlihat dari tindakannya. Jangan hanya bicara soal integritas, tapi tunjukkan lewat cara kita bekerja dan bersikap. Dalam hal ini, langkah yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, perlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang status. Kemudian yang kedua, jangan minta orang lain disiplin kalau diri kita sendiri saja belum bisa tepat waktu. Kemudian yang ketiga, jadilah pribadi yang bisa menjadi panutan. Karena keteladanan adalah bahasa paling kuat dalam kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh yaitu membangun tim, bukan sekadar memimpin. Pemimpin yang baik tidak berjalan sendiri. Dia membangun tim yang kuat dan saling mendukung. Karena tidak ada pemimpin yang hebat tanpa tim yang hebat juga. Pemimpin harus bisa mengenali potensi tiap anggota dan berusaha untuk mengembangkannya. Jadi langkah yang harus kita ambil yang pertama yaitu hargai kontribusi tiap anggota, baik kecil maupun besar. Kemudian yang kedua, berikan kesempatan semua orang untuk bersinar. Kemudian yang ketiga, rayakan keberhasilan tim, bukan hanya pemimpinnya. Jadi ketika sebuah tim itu berhasil dalam mengerjakan sesuatu, jadi kita sebagai pemimpin itu harus memberikan reward kepada anggota maupun timnya. Karena pemimpin yang hebat membuat orang lain merasa hebat juga. Kemudian yang kedelapan, terus belajar dan tidak berhenti berkembang. Pemimpin sejati tidak pernah merasa paling pintar, justru dia harus belajar dan mau berkembang. Karena tantangan terus berubah-ubah, dunia terus berkembang, pemimpin harus bisa menyiapkan diri dan harus bisa menyesuaikan diri dan belajar hal baru. Dalam hari ini, langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu baca buku tentang kepemimpinan dan pengembangan diri. Yang kedua, minta masukan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, buka diri terhadap ide dan pandangan baru. Karena semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak pengaruh kita sebagai pemimpin yang baik. Kepemimpinan dimulai dari niat yang tulus. Menjadi pemimpin yang baik tidak harus menunggu sempurna. Tidak harus menunggu kita punya jabatan. Cukup dengan mulai dari diri sendiri dengan niat yang tulus untuk membawa perubahan. Karena pemimpin sejati bukan hanya yang dihormati, tetapi yang mampu menginspirasi.